Sudah 15 bulan Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Selama itu pula, kita dianjurkan berkegiatan dari rumah dan mengurangi mobilitas. Selama pandemi, pemerintah menerapkan pembatasan untuk mengurangi penularan COVID-19. Sebisa mungkin, segala aktivitas cukup dilakukan dari rumah, mulai dari beribadah, sekolah, hingga bekerja. Hasilnya, kualitas udara di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, sempat membaik. Center for Research on Energy and Clean Air mengungkapkan, konsentrasi nitrogen dioksida atau NO2 di Jakarta turun 33% selama 2020. NO2 adalah salah satu senyawa kimia yang disemburkan mesin pembakaran kendaraan. Tapi ternyata, meski jumlah NO2 mengalami penurunan, tingkat polusi udara di Jakarta tetap tergolong tinggi. Sampai 2,5 di Jakarta itu, 2020 kalau nggak salah angkanya masih sekitar 35, artinya itu masih melebihi baku mutu. Kenapa? Karena baku mutu yang terbaru untuk baku mutu tahunan itu adalah 10 mikrogram per meter kubik. Tapi kalau kita bicara harian, data rata-rata harian, karena baku mutu kan menetapkan harian dan tahunan. Nah, untuk bicara harian memang di 2020 cenderung lebih baik dari 2019. PM2,5 merupakan jenis polutan paling berbahaya, terdiri dari natrium klorida, amonia, karbon hitam, debu mineral, dan air. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ambang batas aman tahunan PM2,5 adalah 10 mikrogram meter kubik. Jika melebihi itu, maka udara tergolong tidak sehat dan berbahaya. Semakin banyak partikel ini terhirup ke dalam tubuh, maka semakin berbahaya dan berpotensi mengakibatkan beragam penyakit. Menurut Walhi, pandemi COVID-19 tidak berdampak signifikan pada berkurangnya polusi udara. Pasti itu ada semacam pengamatan gitu ya kalau ternyata terjadi perbaikan kualitas udara, tapi itu sebenarnya hanya sementara. Dalam hal ini ternyata pandemi juga tidak membuat perbaikan kualitas udara itu secara lebih jangka panjang gitu ya, hanya saat-saat aja kalau terjadi lockdown gitu mungkin kualitas udaranya membaik karena ada penurunan mobilitas. Berkurangnya polusi udara di Jakarta tetap sebuah kabar baik meski masih belum cukup disebut sehat. Apalagi saat ini sudah banyak pelonggaran mobilitas warga Jakarta. Saya Jonathan Purba, Liputan6.com.